Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki serta dipermudah dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan jalan-jalan di seputaran Bandung Timur. Nah, sekarang saya sedang berada di Jalan Gede Bage, tepatnya di perempatan Gede Bage yang arah menuju ke Masjid Al Jabar ya. Nah, di sini agak sedikit tersendat karena di depan itu ada perlintasan kereta api yang mana di perlintasan kadang kita tidak bisa cepat ya karena jalannya itu kan ada besi yang melintang jalur kereta api dan itu tuh seperti ini. Nah, jadi agak sedikit tersendat dan untuk kondisi jalan saat ini juga lumayan sedikit ramai. Dan untuk jalur ini sendiri jalannya nggak terlalu besar. Kenapa nggak terlalu besar? Karena untuk ukuran kendaraan yang melintas di jalur ini itu kendaraannya kebanyakan kendaraan besar. Di antaranya yaitu mobil box gandeng ya. Saya belok ke sebelah kiri. Nah, itu untuk jalur ke sebelah kiri lagi itu untuk ke Al Jabar ya, ke Masjid Al Jabar. Nah, saya ini lurus saja ke sini. Nanti saya akan jalan-jalan di seputaran perkampungan sebelah sini. Dan ini kondisi jalannya juga sedikit basah karena sedikit hujan juga gerimis. Dan area sini kebanyakan pesawahan ya, karena di sini masih banyak lahan kosong dimanfaatkan karena ini sebenarnya ada sebagian tanah milik masyarakat, ada juga yang milik pemerintah. Nah, di sini saya akan terus melintas sampai ke ujung melintasi Masjid Al Jabar. Nah, untuk hari-hari weekend ya, terutama hari Minggu, jalur ini lumayan padat karena banyak warga luar dari Bandung Timur ya yang mengunjungi Masjid Al Jabar. Kebanyakan lewatnya lewat jalan ini karena ini termasuk jalan tikus. Di sini saya menyusuri jalan pinggiran bantaran sungai yang berada di daerah Gede Bage yang tembus ke Masjid Al Jabar. Nah, sekarang di sini juga sedang masih tahap pembangunan kompleks Sumarkon. Nah, ini adalah jalan ke Sumarkon yang ke arah kanan dan kiri. Saya masuk ke jalur yang lurus saja, masih di bantaran sungai Gede Bage ya. Nah, ini adalah tanah urugan untuk kompleks Sumarkon ya. Untuk jalur yang sebelah kanannya itu udah hampir selesai. Nah, sekarang sedang pengerjaan yang sebelah kirinya ini untuk kompleks Sumarkon. Di sini jalannya masih jelek dan di pinggirannya juga banyak rumput liar ya, ilalang karena jalan ini sebenarnya jarang dilalui karena yang sering dilalui itu justru jalan yang satu lagi. Nih, jalannya tuh jelek banget ini karena saya jalan
bukan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang mau ke Masjid Al-Jabar. Jadi sepi jalannya, dan jalannya juga sedikit rimbun oleh rumput-rumput liar ya, rumput ilalang. Nah ini masih pengerjaan proyek Sumarkon ini. Nah ini bentengannya ini sangat tinggi, jadi kayaknya ini nanti kedepannya itu akan jadi komplek elit kayaknya. Nah ini ada beberapa rumah yang kayaknya nggak dijual sama komplek ya. Ini ada beberapa rumah dan ini tersambung lagi komplek. Nah ini para pekerja, karena kondisi agak sedikit mendung jadi cuacanya nggak begitu cerah ya. Nah itu udah kelihatan dari sini gedung Masjid Al-Jabar. Nah, sangat megah ya, terlihat sangat luas. Dan ini saya sendiri hanya akan melewati Masjid Al-Jabar, jadi saya nggak singgah di Masjid Al-Jabar karena kebetulan vlog saya ini hanya vlog motoran saja. Jadi maaf ya, saya belum bisa menampilkan pemandangan atau tempat-tempat yang bisa disinggahi. Nah ini perjalanannya dari tadi Gede Bage sampai ke sini itu perkiraan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah di sini awalnya banyak pedagang, namun sekarang karena ini udah dipagar ya Masjid Al-Jabarnya, jadi para pedagang udah pindah ke tempat yang udah disediakan oleh pengelola. Karena mungkin tidak beraturan kalau seandainya tidak dikelola oleh pengurus Masjid Al-Jabar. Karena cuacanya sedikit mendung, aktivitas warga masyarakat pun jadi sedikit berkurang ya, gak seperti biasanya, karena mungkin untuk warga masyarakat yang gak terlalu penting keluar rumah juga agak sedikit males. Dan untuk alternatif bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Masjid Al-Jabar bisa lewat ke jalur sebelah kiri juga ya, karena kalau sebelah kanan itu banyak pengendara lain, jadi kadang kalau ada mobil atau banyak kendaraan jadi agak sedikit macet. Nah kita udah sampai di jalan utama Masjid Al-Jabar. Saya akan terus maju ke arah barat, mungkin ini arah timur, dan nanti ini akan sampai di Sapan. Nah, sebenarnya di sini juga jalan menuju ke Gelora Bandung Lautan Api. Karena ini jalannya luas, namun kalau aktivitas warga yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar dan ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api sedang membludak, artinya banyak masyarakat yang datang dari itu, entah itu dari luar kota atau masyarakat lokal juga. Di sini arus lalu lintasnya padat. Nah, kebetulan ini sedang mendung dan saya berangkatnya pagi juga, jadi gak terlalu ramai ya. Dan informasi juga untuk masuk ke Sumarkon Bandung juga bisa lewat jalur ini, karena jalur yang asli atau jalur yang
sebenarnya itu ada di sini. Kalau tadi itu mungkin jalur potongan ya, jalur. Nah, ini nantinya akan ada jembatan yang tersambung langsung ke Sumarkon, cuma belum beres jadi masih ditutup. Dan untuk jalur yang udah bisa dilalui itu ada di depan. Nah, dari sini juga bisa masuk. Cuma untuk yang lebih enak masuk atau jalur yang sudah asli itu ya, itu ada di depan. Nah, di sini masih banyak pesawahan ya. Dan kalau musim kemarau panjang di sini rawan angin besar. Nah, itu sebelah kanan itu untuk ke Sumarkon. Nah, saya masih terus akan maju terus sampai ke Sapan ya. Karena tujuan saya motoran. Dan di depan nanti saya akan melalui jalan yang sebelah kanan, karena kalau sebelah kiri itu menuju ke Stadion GBLA atau Gelora Bandung Lautan Api. Nah, di depan saya akan belok kanan, nah, untuk menuju ke Sapan ya. Di sini kita akan melewati beberapa jembatan atau flyover. Nah, ini jembatan pertama, kita akan melintas di flyover atau jembatan jalan tol. Jadi kita akan melintas ke jalan tol. Nah, ini jembatannya. Dan untuk jembatan kedua berupa flyover yang di bawahnya itu jalur kereta cepat ya. Nah, ini dia untuk jalur flyovernya cukup cantik dan jalannya mulus karena di bawah ini adalah kereta cepat ya. Nah, untuk pemandangan juga cukup bagus dan ya lumayan lah untuk para fotografer di sini bisa mengambil footage yang diinginkan ya. Nah, di sini saya akan naik ke atas lagi. Nah, untuk pagi-pagi banyak kendaraan sepeda motor di sini karena banyak yang mau berangkat kerja. Untuk suasana pagi ini agak sedikit berkabut dan di depan itu kan area pematang sawah ya. Nah, di sini terlihat mendung cuacanya karena habis hujan juga. Tapi aktivitas masyarakat yang mau berangkat kerja di sini sangat ramai ya. Karena ini jalan alternatif juga. Nah, ini pemandangannya seperti di tambak-tambak ya. Padahal ini sebenarnya sawah yang baru selesai dibajak. Nah, baru diamkan dulu, digenangi sama air. Nah, nanti baru udah mulai agak kering ditanami padi. Nah, ini seperti tambak ya, seperti di tambak-tambak ikan. Padahal ini pesawahan. Dan jalannya ini bagus, jalan beton. Untuk melalui jalan ini
sebenarnya bisa saja nggak lewat jalan yang tadi saya lalui, tapi bisa juga dari arah jalan raya lain ya, atau jalan alternatif lain. Karena di sini jalannya banyak, namun untuk sore atau malam hari di sini sepi. Karena di sini pemukimannya nggak terlalu padat. Nah ini jalannya licin. Pemukiman warganya cuma sedikit ya, nggak terlalu padat. Karena ini kalau musim hujan datang, di sini biasanya banjir besar. Jadi luapan air yang dari sungai meluap ke jalan, dari jalan meluap lagi ke perkampungan. Nah, jadi perkampungannya berada di sebelah kanan sungai ini ya. Nah, kita akan menyeberang ke jembatan karena jalannya di sana sedang diperbaiki. Jadi kita lewat ke jembatan ini. Nah, ini. Nah, ini nih ya luapan dari sungai ini biasanya banjir itu terjadi di wilayah ini. Kita akan lewat lurus saja. Kita akan lewat ke jalan yang di sebelah kiri dan kanannya itu pematang sawah. Nah, ini sama juga ya seperti tadi, seperti tambak ikan karena belum ditanami padi. Dan untuk jalannya masih sama cor seperti jalan yang tadi, cuma ini udah agak lama jalannya, jadi nggak begitu mulus seperti jalan yang tadi ya, yang di sebelah sana. Untuk pemandangan di sini, untuk alamnya terhampar luas hingga langitnya juga terlihat tanpa ada halangan ya, bagus. Kayaknya kalau bikin video-video kayak sinematik di sini bagus. Banyak spot-spot yang bisa dijadikan bahan ya buat konten-konten kreator panorama nih, panoramik di sini bagus kayaknya. Dan untuk arah ke depan sepertinya agak cerah, mungkin sudah mulai kabutnya mulai hilang. Ini di sini kalau panen raya sepertinya bakalan rame ya, soalnya sawahnya terhempas luar, sangat-sangat luas di sini. Nah teman-teman, mungkin videonya akan sampai di sini karena di depan kebetulan jalannya sebentar lagi akan melewati jalan yang rusak. Mudah-mudahan videonya menghibur. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.